Halo Juragan, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan membahas cara mengkonvert video dengan hasil video yang tetap berkualitas. Oke, langsung saja rasa kesuwen. Oke, ini adalah halaman muka dari Handbrake. Langsung saja kita import videonya. Anda bisa pergi ke sini, open file. Nah, di sini saya akan meresize video ini agar ukuran megabyte-nya menjadi kecil tapi tetap mendapatkan kualitas video yang baik. Oke, sebelum kita import, kita lihat dulu ukuran file dari video ini. Nah, Anda bisa lihat di sana size-nya adalah 844 MB. Tentu ini sangat besar. Kalau kita mau upload di YouTube dan lain sebagainya akan menghabiskan kuota kalau kita pakai data. Oke, langsung saja Anda bisa tarik ke sini. Ini adalah halaman summary dari Handbrake. Pada bagian atas ini terdapat preset. Nah, di sini kalau Anda tidak mau melakukan manual, Anda bisa pilih di sini. Terdapat banyak sekali opsi dari preset-preset tersebut. Misalkan untuk web, Anda bisa lihat di sini sudah disediakan. Misalkan YouTube 1080p, 60p di sini adalah progresif, 60 adalah frame rate. Bagaimana kalau frame rate-nya adalah 30? Anda bisa pergi ke sini, bisa pilih ke general 30. Dan bagaimana kalau 120? Berarti Anda harus melakukan setting manual. Oke, kita setting manual saja karena kita akan merubah banyak sekali dari pengaturan-pengaturan ini. Oke, langsung saja di sini di bagian summary format ini MP4. Anda pilih saja ini. Lalu bagian bawah ini saya menyarankan untuk memilih web optimize karena untuk mendistribusikan di web atau di YouTube dan lain sebagainya. Tentang saja ini. Oke, kalau sudah kita pergi ke dimension ini biarkan seperti ini. Kalau Anda tidak mau merubah ukuran dari rasio video Anda, biarkan tetap normal seperti ini. Oke, langsung saja ke filter. Pada filter bagian di interlace ini Anda klik, pilih off. Oke, semuanya settingannya adalah off seperti ini. Oke, lanjut lagi ke bagian video. Nah, pada settingan Handbrake ini adalah halaman yang paling krusial untuk convert video. Oke, langsung saja ke bagian video codec. Klik di sini. Saya tetap menyarankan memakai H264 ini ya. Oke, bagian bawah ada frame rate. Kita klik di sini. Nah, ini Anda bisa menyesuaikan sesuai saat Anda merender video Anda ada di 30 atau 24. Kalau untuk sport atau gaming yang memerlukan frame rate tinggi, Anda bisa rubah ke 60 atau 120. Nah, bagaimana kalau saya lupa frame rate? Anda bisa pergi ke atas ini, Anda samakan frame rate ini. Nah, ini kalau Anda lupa dengan frame rate Anda merender video. Oke, lanjut lagi ke bagian bawah. Di sini saya sangat menyarankan sekali untuk memilih constant frame rate atau biasa disingkat dengan CFR, constant frame rate, agar FPS Anda tidak ngedrop. Kalau variabel ini biasanya naik turun, kadang bisa 30, kadang bisa di bawahnya, kadang 60 atau kadang bisa di bawahnya. Ke encoder ini tetap seperti ini, fast. Encoder tune ini non. Encoder profile ini pilih ke high. Encoder level ini tetap 4.0. Kita lanjut ke quality. Nah, ini bagian yang paling krusial saat Anda mengconvert video. Di sini tertuliskan 22 rate factor atau RF. Nah, pada bagian ini kalau Anda geser ke kanan, maka hasil video atau bitrate-nya sangat besar sekali, akan menambah besar dari hasil aslinya. Oke, kalau kita geser ke kiri, maka hasil video Anda sangat kecil untuk hasil dari bitrate-nya. Nah, saya menyarankan ada di kisaran 24 sampai 19 seperti ini. Kalau biasanya saya menggunakan 24 RF seperti ini.
Oke, bagian sini ada bitrate kilobyte per second. Nah, kalau Anda klik di sini, Anda harus memasukkan angka-angka. Misalkan ingin video Anda kecil, ya Anda pilih kisaran 1500 atau 2000 kilobyte per second sampai 5000, misalkan seperti ini 2000. Kalau ingin video yang dengan kilobyte per secondnya besar dengan hasil yang bagus, ya Anda bisa kisaran 5000 atau 10.000 ke atas. Oke, karena di sini terlalu matematik, saya menyarankan memilih quality ini saja. Anda bisa slide ke kanan atau ke kiri. Oke, kita lanjut lagi ke bagian audio. Ini juga penting sekali. Di sini sample rate kilobyte per second 160. Biasanya saya menggunakan 256 atau 320 kilobyte per second. Nah, seperti ini. Kalau untuk video, kenapa tidak 128? Karena untuk video hanya dengan audio mungkin 128 cukup ya. Tapi kalau ada dialog dan lain-lain, biasanya saya menggunakan 256 atau 320, tergantung pada saat recording di productionnya. Kalau audio merekam di HP atau device yang lain, biasanya angka kilobyte per second ada di 256 atau 320. Oke, pada bagian ini saya memilih 320 kilobyte per second. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Bagian ini Anda klik. Nah, bagian sample rate saya menyarankan untuk memilih 48 kHz. Kenapa tidak 4.1? Karena mungkin 4.1 lebih cenderung ke CD. Kalau untuk video lebih baik menggunakan 48 kHz. Oke, kalau sudah, Anda bisa pergi ke bagian bawah di sini tempat Anda menyimpan projectnya. Anda klik browse. Oke, di sini saya tambahkan nama handbrake. Ini sesuai sumbernya tadi adalah watercolor painting seperti ini, dan ini hasilnya akan saya bedakan dengan handbrake. Oke, kalau sudah Anda save, langkah terakhir Anda bisa klik di bagian sini start. Oke, nanti prosesnya akan muncul di sini. Sambil menunggu proses, kita ngopi-ngopi dulu juragan. Oke, prosesnya sudah selesai. Nah, di sini kita akan melihat hasil konvertan tadi, berapa MB yang dihasilkan. Ini adalah hasil konvertan tadi. Lihat size-nya adalah 94,4 MB. Kita compare dengan aslinya. Oke, file aslinya adalah 844 MB. Segede kapan juragan? Oke, jadi ini sangat membantu sekali saat Anda mendistribusikan video Anda ke YouTube. Anda tidak harus menggunakan paket data yang berlebihan. Untuk hasil video konvertan ini Anda bisa lihat di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Oke juragan, semoga bermanfaat. Selamat berkarya, sampai jumpa lagi. Oke, pada kolom pencarian Anda bisa ketikkan handbrake, lalu akan muncul halaman seperti ini. Anda bisa klik bagian ini, handbrake open source video transcoder, lalu Anda akan dibawa langsung ke halaman handbrake seperti ini. Pada bagian ini tertuliskan download handbrake 1.3.2. Oke, Anda bisa klik di sini. Tapi bagi Anda yang pengguna Mac, Anda bisa pergi ke sini, download. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Cara untuk menginstalnya Anda bisa lihat di handbrake. Di sini tersedia juga langkah-langkahnya. Anda bisa lihat sini installing on Windows dan lain sebagainya. Anda bisa lihat langkah-langkahnya.